Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ke-11 di bulan Juli, di tengah suasana PPKM yang dilaksanakan di kota Ambon, dan kita harus kembali beribadah hanya di rumah. Tapi saya percaya bahwa ini tidak mengurangi kemuliaan Allah, karena saya yakin setiap hamba Tuhan yang mendatangimu kau terima dengan sukacita, maka perkara hebat luar biasa Tuhan pasti lakukan saat ini untuk dirimu. Bapak Ibu, kita tiba di perkataan ke-6 dari Tuhan Yesus di kayu salib, terambil dari Yohanes 19 pada ayatnya yang ke-30. Alkitab berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan yang luar biasa. Kebanyakan kata-kata sudah selesai biasa keluar dari mulut orang-orang waktu mereka merasa bahwa masalah ini terlalu berat, tantangan ini terlalu berat. Karena itu terlalu banyak orang mengambil jalan pintas lalu membunuh dirinya, karena mereka merasa sudah tidak ada jalan, hidupku sudah selesai, saya sudah gagal, tidak lagi ada harapan. Saudara, perkataan sudah selesai dari Yesus tidak lahir dari kondisi-kondisi demikian. Waktu Yesus berkata sudah selesai, karena sungguh-sungguhlah terbukti bahwa misinya menjelma menjadi manusia, mampu dia telah tuntaskan sampai pada puncaknya. Dia harus menderita di kayu salib. Begitu dia berkata sudah selesai, artinya bahwa misinya untuk apa dia datang ke dalam dunia, mampu untuk dia tuntaskan. Ini luar biasa. Pertanyaan saya, apakah perkataan sudah selesai yang sering kita keluarkan itu juga menandakan bahwa misi saya sudah saya tuntaskan? Pertanyaan berikut, apa yang merupakan agenda misimu hari-hari ini? Apakah misimu digerakkan karena kepentinganmu, atau misimu digerakkan karena kepentingan Allah? Dengar, Yesus berkata sudah selesai di tengah misi yang ia embankan dari Allah, dia terima dari Allah. Hari ini harusnya gereja harus sadar, Anda dan saya harus sadar, apa misi yang diberikan oleh sorga dalam hidupmu, dalam hidupku hari-hari ini. Di tengah kematian yang melanda banyak tempat di Indonesia, begitu banyak orang yang terpapar positif COVID-19, namun Anda dan saya masih sehat. Bahkan sekalipun Anda terpapar COVID-19, Anda masih bisa hidup dan Anda masih bisa mendengar suara khotbah ini. Pertanyaannya, Anda hari ini hidup, saya hari ini hidup karena misi kita atau karena misi sorga dalam kita belum selesai? Harusnya kita bertanya hal ini, harusnya kita memikirkan hal-hal ini. Saya selalu katakan dalam setiap seri-seri khotbah sebelumnya, hidup kita jangan diatur oleh sekedar agenda-agenda pribadi kita. Hidup Anda dan saya, semua kita yang telah bertobat, harusnya mengemban misi dari sorga. Dan misi dari sorga itu sudah jelas, Bapak Ibu. Pergilah, beritakan kepada siapa saja, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misi kita adalah menyuarakan akan pesan pertobatan. Yesus telah menyelesaikan misinya. Apa itu? Dia telah mati tebus dosa Anda dan saya. Tugas Anda dan saya mengemban misi sorgawi adalah, mari, terlalu banyak orang hari-hari ini hidup dalam kegelapan. Mari kita beritakan apa yang Tuhan mau lakukan. Hari-hari ini tak kalah banyak orang takut dengan corona, tengking sana, tengking sini. Saya mau berkata, mari kita berdamai dengan corona. Hari ini Tuhan izinkan corona ada, kenapa kita harus menengking apa yang diizinkan oleh Tuhan? Kalau hari ini Tuhan izinkan corona ada, karena lewat corona ini misi kerajaan Allah harus nyata. Apa itu misi kerajaan Allah di tengah corona? Saya mau bilang sekali lagi, dengar ini. Apa misi kerajaan Allah di tengah corona? Misi kerajaan Allah di tengah corona adalah setiap lidah harus mengaku, setiap lutut harus bertelut bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat menolong, tak kala dunia tidak dapat menolong. Mari coba pikirkan kenapa Anda masih hidup. Karena sesungguhnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat hidupmu kepada banyak orang. Tak kala semua orang pada takut, pada bersembunyi. Dengar, saya mau bilang buat saudara, buktikanlah bahwa lewat corona ini orang akan datang kepada Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama supaya semua orang hari ini yang lagi terpapar positif bertemu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa supaya angka kematian corona tambah hari tambah turun, tambah hari tambah turun. Itu yang harus gereja lakukan. Bukan gereja ikut-ikutkan penakut, bukan gereja ikut-ikutan menyampaikan dari mulutnya, bukan perkara-perkara ilahi, tetapi menyampaikan perkara-perkara yang tidak berisi sama sekali.
Hei, kalau obat saja bisa menyelesaikan, tidak akan ada lagi yang terpapar corona. Kalau jaga jarak, pakai masker bisa menyelesaikan, tidak lagi ada kasus COVID-19 yang akan terus meningkat. Dengan sepanjang hidup ini masih berlangsung, virus demi virus akan tetap ada. Satu-satunya harapan dunia adalah darah Yesus. Saya mau berkata lewat khotbah ini kepada kalian semua, kembali kepada kekuatan darah Yesus. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, penuhi protokol apa yang pemerintah sudah katakan. Tetapi jangan gantungkan dirimu kepada masker, jangan gantungkan dirimu dengan segala solusi-solusi dunia. Satu-satunya yang harus Anda gantungkan hidupnya adalah Tuhan Yesus. Solusi terbaik di tengah corona adalah percayalah kepada Yesus. Siapapun Anda, percayalah kepada Yesus. Sebab dalam Yesus sajalah setiap mulut harus mengaku, setiap lutut harus bertekuk mengaku Tuhan Yesus Raja segala raja. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak di sorga, inilah doa dan berkatku. Biarlah misi kerajaan Allah di tengah corona ini dapat diselesaikan. Bahwa lewat corona ini semua orang harus menyembah Yesus. Lewat corona ini semua orang harus memuliakan Yesus. Bapa, inilah berkatku bagi mereka semua. Semua yang sakit disembuhkan, semua yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.